Saya mulai dari penggalan puisi Jalaluddin Rumi. Agamaku adalah cinta, dan setiap hati manusia menjadi rumah ibadahku. Kita sering mendengar puisi ini, tapi tadi pagi ketika saya dengar puisi ini, saya teringat berita di New Yorker tahun 2017. Ini berita justru mengenai selebriti di Amerika Serikat dari band Coldplay bernama Chris Martin. Ini penyanyi yang terkenal sekali terutama di kalangan kaum milenial. Saat itu ia mengalami yang ia sebut krisis eksistensial. Penderitaannya datang secara serentak. Ia mencari terapi ke sana kemari dan ia mengaku secara spiritual ia disembuhkan ketika ia membaca sebuah buku yang diberi oleh temannya. Ternyata buku yang ia baca itu adalah buku Jalaluddin Rumi. Ia katakan, buku ini telah membuka mata hati saya, membuat saya memandang segala hal secara berbeda. Karena banyak sekali di sini renungan hidup yang mendalam, cinta yang universal, dan pesan-pesan akhlak yang melampaui sekat-sekat agama, etnik, negara, dan kelas-kelas sosial. Rumi ternyata memang sangat populer di dunia barat. Bahkan BBC melaporkan Rumi di Amerika Serikat dekade ini bahkan lebih populer dibandingkan penyair paling terkenal dari Amerika sendiri seperti Walt Whitman, Robert Frost. Dilihat dari buku-buku Rumi lebih menjadi bestseller bahkan di Amerika Serikat sendiri. Puisinya dibaca tidak hanya di masjid, tapi juga di gereja, di sinagog, di universitas. Tidak hanya dibaca oleh akademisi dan mahasiswa sastra, tapi juga dibaca oleh para selebriti. Mulai dari Chris Martin, Madonna, Demi Moore, dan lain sebagainya. Apa yang dicari dari puisi Rumi ini? Dan mereka katakan bahwa puisi ini membawa cinta universal. Puisi ini membawa pesan-pesan yang melampaui sekat-sekat agama. Lalu kemudian New Yorker mengangkat kasus ini. Benarkah Rumi seperti ini? Jadi benarkah ajaran Rumi yang berlangsung di dunia barat itu, yang meluas di sana itu, begitulah Rumi sebagaimana tertulis dalam Masnawi dalam bahasa Persia itu. Lalu muncullah ini Omid Safi, ia juga seorang scholar dari Persia juga, ia katakan Rumi yang sebenarnya berbeda dengan Rumi yang beredar di dunia barat. Karena Rumi dunia barat ini sudah disentuh oleh tangan Goldman Bark. Ia seorang penyair, juga seorang ahli sastra Inggris. Goldman Bark inilah selama 30 tahun dia menekuni puisi-puisi Rumi dan ia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tapi kata Omid Safi, Goldman Bark tidak mengerti bahasa Persia, dia tidak terjemahkan Rumi dari bahasa aslinya, ia hanya menerjemahkan Rumi dari bahasa Inggris lainnya, tapi yang lebih jauh dari itu, di tangan Goldman Bark, Rumi sudah dilepas dari konteks formalitas agama Islamnya, dan ia menjadi ajaran universal. Dan Goldman Bark juga mengakui, memang saya menerjemahkan Rumi secara bebas. Dan saya keluarkan Rumi dari kungkungan kultural dia 800 tahun yang lalu, bahkan dari
formalitas satu agama, sehingga ia menjadi milik dari banyak agama. Jadi kita lihat, Rumi yang kita pahami sekarang ini, yang kebanyakan itu adalah terjemahan dari buku-buku di Jawa Barat sana, itu adalah tafsir universal atau tafsir liberal dari Rumi. Ada Obid Syafi yang mengerti Rumi aslinya, ada Goldman Barth yang menafsir Rumi secara universal, bahkan disebut juga secara liberal, agar Rumi lebih sesuai dengan mindset masa kini. Saya sengaja angkat kasus ini sebagai contoh di dunia puisi, bahwa di dunia puisi pun ia bisa ditafsir secara berbeda dan menghasilkan narasi yang berbeda dan menghasilkan juga kesan yang berbeda. Jika puisi bisa seperti itu, apalagi kitab suci. Kitab suci pun akan datang berbeda di hati kita jika tafsirnya berbeda. Nah, pada titik inilah saya teringat buku dari guru kita ini, Buya Syekh Muhammad Nur Samad Kamba, Mencintai Allah Secara Merdeka. Saya sudah membaca buku ini 2 tahun lalu. Ini banyak sekali isinya, saya ingat satu bab saja, yang juga menceritakan pertarungan tafsir Islam di masa-masa awal lahirnya Islam itu, bahkan di masa-masa ketika Nabi Muhammad masih hidupnya. Ini menurut Kak Nur Samad Kamba, bahwa awalnya Islam itu datang sebagai agama akhlak. Agama untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena itu bertaburanlah dalam kitab suci ini berbagai pesan dan ajaran untuk membersihkan hati, untuk berlomba dalam kebajikan. Di masa awalnya, Islam revolusi akhlak. Lalu kemudian sejarah berubah itu ketika terjadi Perang Badar. Ketika itu tiba-tiba kekuasaan Quraisy yang kuat sekali bisa dikalahkan Nabi yang lebih lemah kekuatannya sebenarnya, tapi bisa mengalahkan Quraisy dalam Perang Badar itu, dan Nabi Muhammad pun muncul image-nya sebagai satu kekuatan baru. Nah, saat itulah kemudian orang mulai berbondong-bondong masuk Islam, tapi dengan orientasi yang berbeda. Jika di awalnya orientasinya adalah dalam rangka menyucikan diri, moralitas, revolusi moral, setelah itu banyak yang berubah, orientasinya adalah kekuasaan. Yang juga ingin ikut sesuatu yang dianggap akan menjadi penguasa baru. Maka saat itulah kemudian mulai dikenal 2 jenis cara beragama, bukan agamanya, cara beragama. Yang satu lebih menafsir ke dalam agama sebagai agama akhlak, tazawuf, yang lebih ke membersihkan hati. Yang satu lagi menafsirnya dalam rangka kekuasaan. Jadi 2 tafsir yang sudah hadir sebelumnya, bahkan juga jauh sebelum Islam juga 2 tafsir ini juga hadir, dan terus hadir hingga masa kini. Itu abad ke-6, abad ke-7, lalu kemudian melampaui waktu berabad-abad kemudian, sampai di abad kita, abad 21, ini 15 abad kemudian, tafsir itu bertahan. Tafsir yang lebih kepada akhlak, dan tafsir yang lebih kepada kekuasaan. Walaupun kitab suci yang sama, tapi 2 tafsir ini berujung pada narasi yang berbeda, berujung kepada filosofi yang berbeda, dan juga bisa menciptakan psikologi manusia yang juga berbeda. Di satu pihak, kalau agama sebagai akhlak, kitab suci menjadi inspirasi, melampaui semua sekat agama, tapi kalau di paradigma agama sebagai kekuasaan, kitab suci menjadi konstitusi di ruang publik. Nah, sekarang di abad 21, kita perlu melihat 2 riwayat tafsir ini dan 2 riwayat konsekuensinya. Satu paham yang lebih melihat agama sebagai kekuasaan, cara berkuasa,
cara mengatur kekuasaan, dia akan berujung pada negara agama. Dan sekarang pun kita melihat masih banyak negara agama. Lalu negara agama yang ada sekarang ini, dia dites oleh indeks peradaban. Sebut saja 2 indeks yang sekarang ini menjadi acuan karena dirumuskan oleh para ahli multidimensi. Pertama, Human Development Index. Kedua, World Happiness Index. Di indeks ini sudah diukur bahwa bagaimana kita mengukur kebahagiaan warga negara, karena ujungnya apapun yang mau kita kerjakan, efek bahagia kepada individu harus ada. Ada pula di sana indeks yang mengukur kebebasan manusia, hak asasi manusia, kesetaraan gender. Dengan indeks ini, negara yang menjadikan kitab suci konstitusi, indeksnya menengah dan rendah. Tidak sebaik negara yang tidak menjadikan agama sebagai konstitusi. Jadi kita melihat, jika agama tafsirnya terlalu pada pro kekuasaan, pun di sana ujungnya tidak juga membawa negaranya berujung pada indeks yang kokoh. Lalu kedua tadi, tafsir yang lebih kepada akhlak, ini terus hidup, menyelinap ke hati setiap orang tanpa melakukan dengan tangan-tangan kekuasaan, seperti tadi yang terjadi pada Rumi. Tiba-tiba ia menyelinap ke hati banyak orang, memberi inspirasi bahkan kepada mereka yang berbeda agamanya, apapun identitasnya. Jadi 2 hal ini membuat kita sadar bahwa ternyata setelah Nabi wafat pula interpretasi tunggal terhadap agama, sisanya adalah pertarungan tafsir. Mereka yang menafsir lebih pada kekuasaan, dan mereka yang menafsir lebih kepada akhlak akan berujung pada narasi yang berbeda. Nah, kini 1000 hari wafatnya Buya Muhammad Nur Samad Kamba, kita teringat seruannya untuk lebih banyak kembali kepada kitoh, kembali kepada agama seperti asalnya. Itu adalah agama yang lebih kepada akhlak, agama yang kurang digunakan untuk pertarungan kekuasaan, tapi agama yang lebih untuk menyucikan hati, membersihkan diri, menyebarkan keadilan, dan agama lebih untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.